Selamat sore untuk teman-teman CGP, selamat sore untuk Ibu Fasilitator, Ibu Niki. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek coaching untuk kasus ketiga. Adapun yang akan berperan sebagai coach pada kasus ketiga ini adalah Ibu Maria Magdalena Karong dan sebagai coachee adalah Ibu Erna Amul. Sedangkan saya sendiri sebagai observer. Untuk kasus ketiga ini adalah kasus di mana seorang guru yang ditegur oleh kepala sekolah atas laporan Bapak Pengawas Sekolah karena tidak membagikan modul kepada siswa saat proses belajar mengajar di kelas. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses coaching itu berlangsung, kepada teman berdua saya persilakan. Selamat siang Ibu Erna. Saya lihat Ibu Erna hari ini agak murung. Banyak pikiran ya. Terlihat dari raut wajahnya Ibu Erna. Ada masalah apa Ibu Erna? Selamat sore Ibu. Iya Bu, ada masalah Bu. Tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Makanya sekarang saya banyak diam dan menjadi bahan pikiran bagi saya Bu. Oh ya? Memang masalah ini perlu diselesaikan secepatnya. Karena kita ada hubungan antara atasan dan bawahan. Jika diperkenankan, Ibu Erna boleh mengungkapkan permasalahannya. Saya bisa menjadi pendengar yang baik dan saya bisa mengenal pandangan yang akan disampaikan oleh Ibu Erna atas permasalahan yang dialami Ibu Erna hari ini. Terima kasih Bu. Begini Bu, jujur saja saya tadi disupervisi oleh Bapak Pengawas Sekolah dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Dan keadaan saya juga hari ini kurang sehat. Ketika saya melakukan pengantaran muatan pelajaran, saya ditegur oleh Bapak Pengawas karena tidak menyiapkan modul yang dibagikan kepada siswa. Ya, menurut saya, pada zaman sekarang, modul bukan satu-satunya sumber belajar. Banyak sumber belajar yang lebih luas, lebih mudah didapatkan oleh siswa, dan lebih baik pada zaman sekarang. Ya, bisa kita akses lewat internet dan lebih mudah diterima oleh siswa. Oh, begitu ya? Iya, Bu Leni. Mungkin penyampaian saya kepada Bapak Pengawas tadi kurang baik, sehingga Bapak Pengawas merasa tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah, dan tadi saya ditegur oleh kepala sekolah. Begitu, Bu. Oke, Ibu Erna termasuk guru yang sangat kreatif dan inovatif. Berani menampilkan sesuatu yang beda dari guru yang lain. Jika berinovasi seperti itu, ya, tentunya ada kritik dan saran yang membangun. Jika Ibu Erna mengelola kritik dan saran tersebut dengan baik, mungkin akan melahirkan suatu pembelajaran yang luar biasa, Ibu Erna. Saya ingin bertanya kembali, apakah Ibu Erna mempertahankan pola mengajar yang memanfaatkan sumber belajar yang sekarang Ibu Erna pakai tanpa menggunakan buku pelajaran atau modul? Begini, Bu Leni, saya punya prinsip memberikan yang terbaik untuk siswa. Dan menurut saya, walaupun kita hanya mengandalkan buku pelajaran atau modul sebagai sumber belajar, hanya akan membebankan siswa. Untuk itu, saya tetap memanfaatkan sumber belajar yang lain. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ibu Erna. Pada abad ke-21 ini, ditekankan merdeka belajar. Dengan konsep merdeka belajar, guru diberi kebebasan untuk melakukan pembelajaran. Tetapi, ada beberapa buku panduan yang pernah saya baca berkaitan dengan panduan sumber belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2014. Standar untuk pembelajaran itu mempergunakan modul sebagai panduan teks pembelajaran. Terus, modul tersebut juga sebagai penghubung antara guru dan orang tua. Modul itu juga sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Itu tentang modul. Dan menurut saya, itu menjadi dasar kritik dan saran dari Bapak Pengawas tadi terhadap Ibu Erna, bahwa penggunaan modul itu diwajibkan. Nah, dari paparan yang saya sampaikan ini, mungkin ada tanggapan dari Ibu Erna. Ya, silakan Ibu Erna. Oh, begitu ya Bu Leni. Terima kasih banyak untuk masukannya. Saya tidak tahu ada panduan yang seperti itu, Bu. Mungkin karena itu juga saya dikritik oleh Bapak Pengawas tadi. Ya, dari saya sendiri tadi terlalu menggurui beliau, sehingga membuat beliau tersinggung dan melaporkan saya kepada kepala sekolah. Ya, itu karena kekurangan tahuan saya, Bu. Oh, ya Ibu Erna. Bagaimana Ibu Erna setelah mendapatkan masukan dari saya tadi? Apakah Ibu Erna ada bayangan untuk mendesain persiapan pembelajaran dalam pertemuan berikutnya? Terima kasih, Bu. Ya, untuk kedepannya, saya siap memperbaiki kesalahan yang saya lakukan hari ini. Saya menyiapkan modul sebagai sumber belajar yang dipadukan dengan sumber pembelajaran lainnya, agar sesuai dengan harapan saya tentang konsep merdeka belajar. Iya, luar biasa Ibu Erna. Dengan pola tersebut, mungkin kritik dan saran dari Bapak Pengawas Sekolah tadi ada baiknya juga untuk Ibu Erna, yaitu menerima kolaborasi. Jadi, strategi awal dari Ibu Erna tetap dipakai. Dan kritik dan saran dari Bapak Pengawas Sekolah juga dipakai. Dan ini tadi Ibu Erna, ada permasalahan antara atasan kepala sekolah tadi. Ini perlu dikelirkan Ibu Erna. Oleh karena itu, langkah lanjutnya Ibu Erna, kira-kira bagaimana supaya tidak terjadi kerenggangan atasan dan bawahan? Bagaimana caranya? Dari saya, Bu, mungkin saya menghadap kepala sekolah terlebih dahulu dan menyampaikan latar belakang permasalahan tadi dan menyampaikan juga untuk kedepannya bagaimana saya mendesain pembelajaran yang sesuai dengan aturan Bu. Saya juga akan menemui pengawas sekolah untuk minta maaf dan menyampaikan untuk mengkolaborasi strategi saya dan saran yang disampaikan pengawas sekolah tadi. Luar biasa Ibu Erna. Itulah harapan kami semua teman-teman guru yang ada di sini. Supaya antara atasan dan bawahan kembali seperti situasi awalnya. Ya Ibu Erna, demikian dari saya. Terima kasih banyak Bu Leni. Sama-sama Ibu Erna. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Leni dan Ibu Erna yang sudah melakukan coaching untuk kasus nomor 3 ini. Saya sebagai observer ada beberapa catatan terkait dengan coaching yang barusan dilakukan. Berdasarkan konsep Tirta, yang pertama dilihat dari tujuan, Ibu Leni sebagai coach sudah menyampaikan pesan pembuka dengan sangat baik. Ibu Erna sebagai coach juga sudah dapat menyampaikan masalahnya tanpa beban. Tujuan coaching disampaikan dengan sangat jelas. Kemudian di tahap identifikasi, coach memberikan pertanyaan bersifat terbuka dan menggali akar permasalahan dari coach. Coach dapat merespon dengan baik terhadap pertanyaan terbuka dari coach. Dan coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik yang sangat baik. Kemudian dari rencana aksi, coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan yang mendasari oleh coach.
Coach juga membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian dari tanggung jawab, coach memberikan pertanyaan yang mengarahkan coach untuk menggali komitmennya sendiri. Coach secara mandiri membuat komitmen atas masalah yang dihadapinya. Pertanyaan terbuka coach memberikan coach lebih bertanggung jawab dan mencari solusi terkait masalah yang dihadapi. Jadi, saya sebagai observer secara keseluruhan, coaching pada kasus ini sudah sangat baik dan sudah memenuhi aspek Tirta. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Niki, dan kepada teman-teman CGP. Selamat sore.